Sehari menjelang Idul Adha atau Idul Kurban, bagi Anda yang hendak berkurban sebaiknya perlu memperhatikan beberapa hal tentang kesehatan hewan kurban. Salah satu syarat kurban yaitu hewan kurban yang sehat. Bagaimana kita mengetahui hewan kurban yang sehat? Berikut ini kami hadirkan data dan fakta kesehatan hewan kurban. Nah, kita lihat yang pertama pemirsa, ini adalah beberapa cara untuk mengidentifikasi bahwa hewan kurban yang nantinya akan kita kurbankan itu harus sehat. Nah, ini kita lihat, ini adalah memilih hewan kurban yang sehat. Kita harus memastikan terlebih dahulu bahwa tidak ada kelainan di bagian tubuh hewan yang akan dikurbankan. Ini bisa dilihat secara kasat mata. Kita lihat ke informasi selanjutnya, kira-kira hal-hal apa lagi yang perlu kita perhatikan ketika kita memilih hewan kurban. Kita lihat yang pertama untuk kambing dan domba ini sebaiknya berusia 12 hingga 18 bulan. Sedangkan kalau untuk sapi dan kerbau berusia setidaknya 22 bulan. Ini kalau dilihat dari segi usia. Kita lihat ke informasi selanjutnya pemirsa, bagaimana kita memilih hewan kurban yang sehat. Yaitu adalah mengenai nafsu makan yang baik. Ketika kemudian sudah melihat hewan kurban tersebut, kita harus memastikan bahwa calon hewan kurban ini memiliki nafsu makan yang baik, dia lincah, matanya juga bersinar, bulunya tidak kusam. Ini adalah paling tidak informasi-informasi yang bisa kita lihat secara kasat mata ketika kita memilih hewan kurban di tempat penampungan hewan. Kita lihat ke informasi selanjutnya, pemirsa. Ini adalah informasi juga yang sangat penting kalau kita mau memastikan bahwa hewan kurban kita apakah sehat atau tidak. Kita harus memeriksa apakah calon hewan ini ataupun hewan kurban memiliki gigi susu yang runcing dan kecil. Ini juga patut diperhatikan. Kita langsung ke informasi selanjutnya. Pemirsa, informasi-informasi yang masih berkaitan memilih bagaimana hewan kurban yang sehat. Kita harus memastikan calon hewan kurban ini memiliki sistem pencernaan yang baik. Hewan kurban yang baik ini kita ketahui tidak mengalami diare dan juga tidak mencret. Ini adalah beberapa informasi-informasi yang kemudian sangat penting ketika kita memilih hewan kurban. Nah, untuk lebih jelasnya mengenai kesehatan hewan kurban, kita akan langsung tanyakan kepada Ira Vigorita, Kasubdit Higien Sanitasi dan Penerapan Direktorat Kesehatan Masyarakat Veteriner Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian. Saya akan langsung mengundang Dr. Ira untuk hadir bersama saya di studio. Selamat pagi, Dr. Ira. Selamat pagi, dokter. Apa kabar? Pagi, saya Egan. Ibu, tadi saya sudah menampilkan beberapa data informasi mengenai bagaimana hewan kurban ketika dipilih. Mungkin ada tambahan, Bu, kira-kira yang harus diperhatikan ketika kita memilih hewan kurban? Yang pertama yang paling penting adalah belilah hewan kurban di tempat penjualan hewan kurban yang resmi yang berada di bawah pengawasan dinas teknis tempat. Itu yang paling Keberadaan penting. Dari tempat-tempat itu sudah cukup banyak, Bu ya? Di seluruh Indonesia, kita Kementerian Pertanian sudah mengirimkan edaran kepada dinas-dinas untuk memantau ketersediaan dan bagaimana proses penjualan hewan kurban itu dapat diawasi, dipantau, sehingga masyarakat yang beli hewan kurban itu mendapatkan hewan yang memang sudah yakin diperiksa, yakini sehat, memenuhi syarat, dan kemudian mendapatkan hewan kurban. Tapi untuk melihat tempat penampungan yang betul-betul resmi, Bu, dari pengawasan dinas itu dilihatnya dari mana, Bu? Biasanya dinas-dinas sekarang karena kita sudah mengirimkan surat edaran, dinas akan menentukan, artinya melabel ada tempat penjualan itu sudah diberi tanda ini tempat penjualan yang sudah diawasi oleh pemerintah. Ada tandanya jelas begitu ya, Dokter Ira. Kemudian hewan yang dibeli di sana itu diperiksa dan kemudian ada surat keterangan kesehatan hewannya juga. Ada surat ya, sedangkan nggak semua mungkin pasti punya surat begitu ya untuk memastikannya. Nah, ini dokter, ini juga kemudian yang penting. Kalau kita mau melihatkan, biasanya melihatkan berdasarkan kasat mata. Nah, apakah kemudian yang kita lihat saja itu sudah cukup, Bu, untuk kemudian menentukan bahwa paling tidak memastikan nih bahwa kondisinya sudah sehat. Ini kan mungkin penampilannya terlihatnya sehat, tapi mungkin takutnya nanti pada saat dikurbankan ternyata nggak sehat. Nah, itu gimana, Bu? Kalau masyarakat awam biasanya tentu melihat dari penampilan luar, dari kasat mata. Tapi itu gunanya ada pemerintah, ada dinas yang melakukan pengawasan, memeriksa sebelum dipotong hewannya sehat. Nah, kemudian untuk meyakinkan bahwa hewan yang dikurbankan itu nanti dagingnya sehat, dinas sudah membentuk tim juga untuk melakukan pengawasan. Jadi ada nanti pengawasan pada saat penyembelihan dan setelah penyembelihan itu pemeriksaan post mortem atau setelah disembelih.
Jadi untuk memastikan daging kurban yang dihasilkan itu nanti layak untuk dikonsumsi oleh masyarakat. Oke, tapi biasanya nih Bu Ira, kalau misalnya kita melihat media sosial, saya juga melihat ada beberapa video sudah beredar begitu, ada sapi yang lepas, begitu Bunda masuk ke dalam toko, begitu ada macam-macam Bu. Nah ini perlakuan ketika hewan kurban, sejak kemudian sebelum dipotong hingga kemudian pada saat dipotong itu seperti apa sih Bu supaya tidak kabur? Nah itu bagaimana Bu sebetulnya? Itu gunanya pemerintah mengeluarkan peraturan Menteri Pertanian nomor 114 tahun 2014. Di situ sudah diatur tentang bagaimana persyaratan minimal untuk pelaksanaan kurban, mulai dari tempat penjualan, transportasinya, tempat penampungannya, kemudian bagaimana tempat pemotongannya. Nah, kemudian ada lagi persyaratan itu juga mengatur tentang bagaimana proses penyembelihannya sampai dengan penanganan daging. Sebenarnya aturan itu sudah ada. Nah, sehingga aturan-aturan itu yang kemudian diterapkan oleh pemerintah daerah dengan memberi persyaratan. Nah, kemudian syarat-syarat tempat penjualan, kemudian syarat-syarat tempat pemotongan, yaitu yang harus diikuti. Petugas-petugas yang menangani kurban dilatih sehingga mereka juga mempunyai kompetensi untuk menangani hewan kurban. Jadi jangan sampai ada yang lepas. Dan kemudian yang pasti hewan-hewan yang kurban yang lepas, yang menyeruduk panitia kurban itu sebenarnya kan karena mereka stres. Kita harus ini juga karena biar nggak stres tuh Bu. Nah, itu makanya harus ditangani dengan baik. Tempat penampungannya harus nyaman, ada penutup, kemudian tersedia pakan minum yang cukup. Jadi ini adalah aspek kesejahteraan hewan sebenarnya. Jadi hewan juga perlu disejahterakan supaya mereka juga tidak stres. Tapi biasanya kabur begitu itu karena stres Bu ya. Nah itu biasanya karena apa tuh? Kurang makan atau karena banyak orang yang lihat atau bagaimana? Ya, faktor stres bisa karena kurang makan, kurang makan minum, karena terlalu banyak orang yang asing yang biasanya di kandang dia jarang bersama dengan orang, sekarang ditonton rame-rame. Nah oleh karena itu kan harus ditempatkan di tempat yang khusus. Penjualan itu nggak boleh di trotoar, nggak boleh di jalan-jalan seperti itu, harus tempat yang khusus. Tapi malah kebanyakan di trotoar Bu ya, malah kebanyakan sekarang ya. Itu yang kita himbau kepada daerah untuk mengeluarkan peraturan daerah. Salah satunya DKI sudah mengeluarkan peraturan daerah nggak boleh penjualan itu tempat sembarangan. Daerah Jabodetabek umumnya juga sudah seperti itu. Kemudian saat penyembelihan barangkali Mas. Penyembelihan itu kalau pada saat penyembelihan itu di tempat terbuka, ditonton orang banyak, bahkan mungkin anak-anak gitu ya, itu adalah hal yang tidak nyaman buat si hewan. Jadi hewannya stres, begitu ditonton, kemudian pada saat petugas menghandle, dia akan melawan pasti, bisa-bisa saat itulah kabur. Oleh karena itu di Permentan 114 sudah ditetapkan aturan tempat pemotongan hewan juga harus tertentu. Jadi berpenutup, tidak disaksikan oleh orang banyak. Di samping untuk hewannya sendiri juga untuk yang nonton. Tapi malah biasanya yang nonton itu banyak banget Bu. Nah itu yang juga jadi susah itu Bu ya. Ya memang merubah kebiasaan masyarakat, mengedukasi itu butuh waktu. Tapi upaya-upaya pemerintah untuk itu sudah dilakukan. Tapi memastikan bahwa sapi kurban yang paling tidak beredar di wilayah DKI Jakarta ini dalam kondisi sehat, itu upaya dari pemerintah seperti apa Bu langkah-langkahnya yang sudah dilakukan? Kalau di Jabodetabek, nah dari awal-awal dari sebulan sebelumnya kita sudah mengirim surat edaran, kemudian berkoordinasi dengan dinas untuk mereka melakukan pengawasan terhadap tempat-tempat penampungan hewan kurban, mengecek kesehatannya, memastikan sumber hewan itu dari daerah yang bebas penyakit yang membahayakan manusia atau penyakit zoonosis, kemudian membentuk tim juga untuk melakukan pengawasan dan pembinaan pada saat pelaksanaan kurban. Pemerintah juga memberikan contoh sebenarnya Mas. Kita di Kementerian Pertanian sudah membangun model sarana pemotongan hewan kurban. Jadi ada di 20 lokasi, itu di ibu kota provinsi biasanya. Kalau di DKI sudah di 5 wilayah. Di semua wilayah Jakarta kita sudah punya model sarana pemotongan hewan kurban yang baik. Mulai dari tempat penampungannya, kandang, tempat penyembelihan, tempat penanganan daging, sampai kita juga melakukan BIMTEK pelatihan untuk petugas yang berkurban. Bu Ira, tapi biasanya nih kesalahan-kesalahan yang biasanya dilakukan oleh masyarakat dalam memilih hewan kurban itu apa saja sih Bu?
biasanya Bu yang mungkin bisa dihindarkan nih supaya kedepannya supaya kemudian kita melihat itu apa? Kesalahan biasanya masyarakat karena berpikir mungkin masalah harga biaya akhirnya memilih hewan mungkin akhirnya downgrade gitu ya. Padahal untuk berkurban itu kan ada syarat, syaratnya umur. Jadi carinya yang murah aja gitu maksudnya Bu ya? Sebagian, nggak semua, tapi kita tahu banyak ya masyarakat yang memang memilih yang paling bagus. Tapi lebih dari itu, selain daripada postur dan fisik ya, sebenarnya yang paling penting itu adalah kesehatan. Nah oleh karena itu di saat memilih hewan kurban, membeli hewan kurban, ya pastikan bahwa itu sudah diperiksa, sudah ada surat kesehatannya. Kalau misalnya ditemukan nih Bu, ada pemandangan wah jangan-jangan nih kayaknya hewan kurbannya mencurigakan nggak sehat nih Bu. Nah itu ngelapornya kemana dan kemudian apakah ada sanksinya nanti diberikan atau seperti apa? Kalau ada penjualan hewan kurban yang nggak memenuhi syarat, silahkan laporkan kepada dinas yang menangani fungsi peternakan dan kesehatan hewan setempat kalau di DKI ya, dinas, dan di daerah-daerah juga semua daerah saat ini melaporkan kepada kita di pusat, mereka sudah membentuk tim. Nah kemudian yang pasti untuk yang menjual itu harus diberi peringatan dan kemudian sanksinya adalah masyarakat kalau udah tahu itu tempat itu nggak layak, nggak diberi izin oleh pemerintah, jangan beli di sana. Itu sanksi. Nah, tapi sih cepat gitu pasti dari dinas ya akan langsung dari dinas gitu ya? Pada umumnya dinas sudah ada hotline-nya. Jauh sebelumnya ada pelatihan sosialisasi kepada panitia kurban. Kalau panitia kurban mestinya sudah punya kontak dari dinas-dinas. Bu Ira, terima kasih telah bergabung bersama kami di Metro Pagi Pranus. Selamat pagi Bu.